Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Abdul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa menurut para ahli itu banyak sekali teori-teorinya. Di sini saya akan menerangkan 5 saja, 5 teori komunikasi massa. Baik, di sini saya akan menerangkan 5 teori. Yang pertama itu teori pengaturan agenda, yang kedua teori sistem ketergantungan media, yang ketiga teori spiral keheningan, yang keempat teori kesenjangan pengetahuan, dan yang kelima teori imperialisme budaya. Oke guys, check it out. Yang pertama, teori pengaturan agenda atau agenda setting teori. Teori ini merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cornell, Maxwell Anscombe, dan Donald Shaw. Teori ini menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Terdapat 2 asumsi dasar mendasari sebagian besar penelitian mengenai pengaturan media, yaitu bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya setelah dilakukan penyaringan, dan konsentrasi media terhadap beberapa isu dan subjek mengajak publik untuk menerima isu tersebut lebih penting daripada isu lainnya. Yang kedua adalah teori sistem ketergantungan media. Teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks tekstual, sosial, dan pertama kali dirumuskan oleh Sandra Ball, Rockefeller, dan Malvin Devler pada tahun 1976. Mereka memandang bahwa bertemunya media dengan khalayak didasarkan atas 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Asumsi teori ini memandang bahwa dependensi relatif khalayak terhadap sumber media jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya merupakan salah satu verbal yang harus ditentukan secara empiris. Semakin besar kadar dependensi khalayak terhadap media massa dilihat dari segi perolehan informasi, dan semakin tinggi kadar kritis serta ketidakstabilan masyarakat, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang didapat oleh media tersebut. Yang ketiga adalah teori spiral keheningan. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Neumann pada tahun 1974 menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik yang pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresi. Yang keempat, teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Philip Titchener, Kyogren, dan Donoghue, Clarice, dan Olin. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Dan yang terakhir, teori imperialisme budaya. Dennis McCullough dalam bukunya Teori Komunikasi Massa. Teori ini berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam pembangunan nasional.
Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Terima kasih, sekian dari saya Said Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.